Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Perkenalkan, saya Alma Cynthia Devi, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi bagaimana caranya membuat materi di Microsoft PowerPoint. Sebelumnya kita buka Microsoft PowerPoint terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mempunyai bahan materi yang telah jadi. Nah, sebelumnya kalian tentukan terlebih dahulu materi apa yang akan kalian bahas di Microsoft PowerPoint tersebut yang akan kalian sajikan. Nah, di sini saya menggunakan bank sentral. Nah, bank sentral ini ada beberapa yang akan saya bahas di bank sentral ini, yaitu apa itu bank sentral, terus bagaimana fungsi dari bank sentral, terus peran dari bank sentral di Bank Indonesia, dan yang terakhir itu fungsi serta tujuan dari bank sentral. Nah, kalian pasti ingin tahu dong bagaimana cara membuat background dari PowerPoint tersebut. Nah, kita tambah slide ya. Nah, sebelumnya kita tambah slide. Di sini kalian boleh memilih desain terserah kalian ingin memilih desain menggunakan desain, atau kalian juga bisa menggunakan format background. Nah, kalian bisa menggunakan format background. Kalian memilih picture or texture fill, silahkan kalian pilih. Kalian bisa menggunakan dari texture atau nah ini jika kalian memilih background dari texture, atau kalian bisa pilih dari file. Nah, kalian bila memilih dari file, kalian harus mendownload terlebih dahulu gambar-gambar yang ingin kalian gunakan, seperti gambar yang akan saya pakai ini. Saya mendownloadnya terlebih dahulu sebelum akan dimasukkan ke dalam PPT. Nah, kita coba salah satu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jika kalian ingin mengatur posisinya atau memperbesar ukurannya, kalian bisa memainkan dari setiap ukurannya. Bisa kalian atur right-nya atau bottom-nya atau left-nya atau top-nya. Itu bisa kalian atur sendiri. Nah, kalian juga bisa mengaturnya jika kalian ingin transparan. Silahkan kalian atur semau kalian. Nah, jika kalian ingin mengapply semuanya, jika kalian ingin mengapply di slide semuanya, bisa kalian gunakan apply to all. Tapi jika kalian tidak ingin menggunakan semuanya, kalian cukup meng-close-nya saja. Nah, di sini tadi karena saya telah mengklik apply to all, maka dia akan mengapply semuanya menjadi menggunakan background ini semua. Nah, setelah itu silahkan kalian masukkan materinya. Materi apa yang akan kalian masukkan. Lalu setelah kalian masukkan materi, di slide selanjutnya untuk memasukkan backgroundnya pun tetap sama seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu bank sentral. Nah, bank sentral itu merupakan suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik lewat sektor perbankan untuk memberikan pengaruh terhadap variabel di dalam bidang ekonomi. Bank sentral ini lebih menekankan efisiensi demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat. Nah, bank sentral yang ada di Indonesia ini yaitu salah satunya Bank Indonesia. Kenapa Bank Indonesia disebut bank sentral? Karena Bank Indonesia merupakan pusat bagi seluruh bank yang ada di Indonesia untuk kembali ke Bank Indonesia, karena Bank Indonesia lah yang mengatur semuanya untuk mengatur pengeluaran dalam percetakan uang agar tidak terjadinya inflasi, terus membantu menekankan harga barang dan jasa. Itu semua diambil alih oleh bank sentral, karena bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan pusat dari perbankan yang ada di Indonesia. Nah, terus selanjutnya mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ya bagaimana peran Bank Indonesia di Indonesia. Selain itu juga tujuan dari Bank Indonesia. Nah, ada 3 tugas penting dari Bank Indonesia, yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan wewenang tertentu, yang kedua untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan wewenang yang sudah ditentukan, dan yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi bank yang ada di Indonesia.
Nah, beberapa penjelasan singkat yang telah saya jelaskan tadi mungkin bisa teman-teman terapkan ya. Ini karena tadi saya apply semuanya, jadi PPT-nya berubah. Nah, ini contohnya. Kalian bisa menggunakannya. Kalian bisa mempraktekannya ya di rumah. Selamat mencoba. Terima kasih ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.